Sudah terlihat? Udah. Oke, baik. Akan kami mulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami di sini ingin mempresentasikan tentang penanganan terbaru pada kasus spinal cord injury. Saya tidak sendiri, saya bersama teman saya, yaitu Tiara Jessica Almarici. Jadi sebelum masuk ke bagian penanganan terbaru pada kasus spinal cord injury, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa itu spinal cord injury. Spinal cord injury akan disampaikan oleh Tiara Jessica Almarici. Oke, spinal cord injury adalah kondisi gangguan pada medula spinalis atau sumsum tulang belakang dengan menyerang fungsi neurologis seperti fungsi motorik, sensorik, dan autonomik yang dapat menyebabkan kerusakan menetap dan mengalami kematian. Cedera dapat disebabkan akibat trauma dan non-trauma. Selanjutnya yaitu ada intervensi yang akan diberikan atau penanganan rehabilitasi yang akan diberikan pada pasien spinal cord injury. Yang pertama di sini ada contoh kasus. Jadi pasien ini mengalami tetraplegi spinal cord injury. Jadi di mana ekstremitas atas dan ekstremitas bawahnya itu terkena. Pasien ini mengalami cedera pada C6 dan C7. Di sini untuk rehabilitasinya yaitu untuk membantu pada aktivitas kegiatan sehari-hari, ada beberapa modifikasi pada alat-alat kebutuhan dapur. Yang pertama yaitu untuk oven. Oven ini dia diberikan tambahan berupa meja, meja alas gitu, supaya memudahkan dia untuk menopang atau menahan si tangannya tersebut. Jadi tangan dia menahan yang salah satu dan yang satunya bisa dapat meraih oven seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu ada dari meja dapurnya sendiri. Untuk meja dapurnya ini dia diberikan apa ya, tombol otomatis untuk naik dan turun. Jadi mejanya ini dimodifikasi eh, otomatis untuk menaik dan menurunkan si mejanya itu. Disesuaikan dengan posisi si pasiennya. Jadi kalau misalnya emang posisi mejanya itu lagi tinggi dan posisi pasien ini kurang pas pada meja tersebut, pasien bisa dapat menekan tombol yang sedang ditekan ini untuk supaya mejanya ini turun gitu, supaya meja turun dan menyesuaikan si pasiennya. Terus juga ada ini pisau, pisau yang gagangnya itu dikasih alas juga. Jadi supaya eh, pasien ini kan dia tidak dapat memegang memegang pisau yang langsung gitu ya, agak sulit gitu, sulit untuk memegang pisau secara langsung dengan gagang. Jadi dia dimodifikasi pisaunya ini, si bagian gagangnya itu dikasih alas juga gitu. Jadi supaya si alas ini menjadi tumpuan si tangannya tersebut. Jadi pasien tetap dapat melakukan gerakan memotong-memotong seperti itu. Ini modifikasi meja, modifikasi oven, dan juga modifikasi si pisaunya. Terus selanjutnya di sini juga ada eh, apa namanya standing table atau jadi kursi ini tuh dia membantu pasien untuk berlatih duduk ke berdiri atau berdiri ke duduk. Jadi kalau yang gambar pertama ini pasien tersebut sudah mandiri untuk melakukan eh, menggunakan alat terapi ini. Jadi dia nanti ada tombolnya gitu, terus nanti misalnya dia dari awal posisinya duduk terlebih dahulu. Terus dia berlatih untuk berdiri dengan menekan si tombol yang ada di sampingnya pegangan itu. Nanti otomatis dia akan eh, apa berdiri, akan membantu si pasien ini untuk berdiri. Jadi nanti akan diangkat juga dan posisi pasien itu akan berdiri tegak.
Terus di sini ada mejanya yang sama untuk membantu juga misalnya kalian menulis seperti itu. Kalau yang gambar kedua, di sini pasien masih eh, dibantu oleh orang lain atau dibantu oleh terapis. Jadi kalau yang ini tuh posisinya sama sih sebenarnya otomatis, cuman kalau yang ini masih dalam bantuan terapis. Jadi kalau untuk naik si terapis akan mengangkat si alatnya ini. Jadi membantu mengangkat. Sedangkan kalau yang gambar pertama ini kan dia ada tombolnya sendiri. Sedangkan kalau yang gambar kedua yang sama terapis itu nanti si terapis itu membantu untuk menaikkan supaya posisinya berdiri dan kembali lagi ke duduk seperti itu. Jadi dimodifikasi untuk latihan duduk ke berdiri ataupun berdiri ke duduk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Tiara Jessica. Selanjutnya, epidural stimulator spinal cord. Stimulasi epidural adalah alat terapi untuk kasus cedera tulang belakang, termasuk paraplegi dan tetraplegi dengan cara pembedahan yang melibatkan implantasi stimulator sumsum tulang belakang ke dalam ruang epidural tulang belakang. Jadi alat ini dimasukkan ke dalam celah vertebra sebagai jembatan sinyal arus listrik yang mengarah ke fungsi motorik yang terganggu. Setelah alat ini dipasang, alat ini dapat membantu memudahkan pasien dan terapis dalam pemberian latihan. Selain membantu mengembalikan fungsi gerakan, alat ini juga membantu mengembalikan fungsi kontrol kandung kemih serta pengaturan suhu tubuh. Alat ini sebelum diberikan kepada manusia sudah diujikan terhadap hewan, yaitu kucing. Hasil yang didapatkan bahwa alat tersebut dapat menstimulasi pergerakan kaki belakang pada kucing. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.